Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, kita tidak terasa kita sudah memasuki tahun di penghujung akhir tahun 2025 sudah dilihat ya. Segitu tadi kita masuk ruang ibadah, kita pun sudah melihat ada yang berbeda. Kita sudah melihat suasana Natalnya sudah mulai terasa dari dekor-dekor Natal yang sudah ada. Wah, sudah sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Yuk, mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh sangat besar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun akan selalu menyertai kehidupan kami. Dimanapun, kapanpun kami berada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapak kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau membawa pujian dan sukacita kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari semuanya yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Diri sebagai umat pilihan meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. Karena apa? Karena kuasanya bekerja sempurna. Semuanya katakan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kami. Sekali lagi katakan, diri sebagai umat pilihan meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. Karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Kau hebat Tuhan, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satu musuh pun yang akan dapat bertahan. Amin. Mari semuanya, sama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau lambaikan tangan kita semua sambil kita sama-sama katakan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus
berjalan bersama dengan Tuhan? Yang siap semua katakan Tuhan akan membawa kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Sebut nama Dia. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan selalu menuntun langkah hidup kami. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, karena Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Yes. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Mari kata, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Tuhan selalu berjanji akan menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Kita bisa melihat sepanjang tahun 2025 yang sudah kita lewati, begitu besar penyertaan Tuhan akan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin situasi dan kondisi di luar sana tidak menentu, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Naikkan
persembahan kita untuk Dia. Kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ada saat ini, semua hanya karena kasih Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ya Tuhan, kalau Tuhan kami satu-satunya. Dunia berubah, kasih-Mu tetap sama Tuhan, tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sampai detik
Ya Tuhan, Kaulah Tuhan kami satu-satunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kami tidak akan pernah gentar akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Karena bersama dengan Tuhan kami akan tetap merasa tenang, kami akan tetap merasa aman, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada saat ini, semuanya hanya karena kasih, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Dia pun akan selalu menemani kita. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Allah yang mulia Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami akan selalu tenang bersama dengan-Mu Tuhan, karena kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Kau akan selalu menyembuhkan setiap hati kami yang terluka Tuhan. Kau akan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa dari tempat maha tinggi. Rasakan akan kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati kita. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Waktu kami ada di tempat ini, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami punya ketenangan yang tidak kami dapat dari siapapun waktu kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang sudah Kau lakukan untuk setiap kami. Bapak, sebentar kebenaran firman-Mu akan diperintahkan Tuhan. Biar setiap kami membuka setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun kebenaran ini Tuhan, kami buka dengan selebar-lebarnya hati kami. Supaya dia bertumbuh di dalam hati kami. Bapak, ini hamba-Mu, hamba yang sangat terbatas di hadapan Engkau. Tapi Engkau tiada batasnya saat ini Tuhan.
Berbicaralah sesuka-sukamu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah kembali. Hari ini saya diberi tema adalah bebas dari kepahitan. Bebas dari asa iri hati dan kepahitan. Nah Bapak Ibu, tadi pagi saya bilang setiap manusia yang saya temui Bapak Ibu, yang saya temui itu setiap orang itu punya rasa iri hati. Mulai dari anak kecil, dia dewasa, dia remaja, bahkan dia sudah seusia saya, mungkin 60 tahun, 70 tahun sampai 80 tahun. Sepanjang saya temui orang itu, saya tahu mereka punya rasa iri hati. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita mau bebas dari rasa iri hati dan bebas juga dari kepahitan. Nah kita sama-sama lihat apa sih arti dari iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak puas atau kesedihan atas keunggulan, kesuksesan, dan keberuntungan orang lain. Saya ulang ya Bapak Ibu, perasaan tidak puas atas kesedihan atau keunggulan, atau kesuksesan dan keberuntungan orang lain yang seringkali disertai keinginan untuk memilikinya atau berharap orang lain itu kehilangan hal tersebut. Kayaknya kata-kata iri hati itu cuma dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf Bapak Ibu. Tapi itu berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu kita masuk dalam kategori ini. Nah, saya ringkas arti iri hati itu adalah kebencian, kecemburuan atas keunggulan orang lain. Jadi iri hati itu dia punya kebencian, dia punya kecemburuan atas keunggulan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau buka di Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diidahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muka muram. Bapak Ibu, waktu saya sekolah minggu dulu, saya terima cerita ini. Saya percaya Bapak Ibu gak pernah sekali aja cuma mendengar. Saya terima cerita ini, bagaimana persembahan Habel dan persembahan Kain. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Kalau dulu saya sekolah minggu terimanya, oh ternyata Habel mempersembahkan yang baik, Kain tidak mempersembahkan yang baik. Dia mungkin buah-buahnya busuk-busuk gitu kan. Kalau waktu sekolah minggu seperti itu. Dan waktu saya jadi guru sekolah minggu, itu pun saya ceritakan kepada anak sekolah minggu. Dia katakan, jadilah seperti Habel, mempersembahkan yang baik. Gitu kan. Jangan seperti Kain, dia tidak mempersembahkan yang baik. Saya juga melakukan seperti itu waktu saya ngajar sekolah minggu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ternyata waktu saya pelajari Bapak Ibu, kenapa Kain persembahkan yang tidak baik, kenapa Habel yang lebih baik, kenapa Kain tidak diterima, kenapa Habel diterima. Hari ini mari sama-sama kita belajar. Ternyata Bapak Ibu, kenapa Kain diterima, Kain tidak diterima dan Habel diterima. Poin pertama adalah Habel adalah orang yang beriman. Ibrani 11 ayat 4a katakan begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain.
Jadi itu sebabnya korban Habel diterima sama Tuhan. Karena apa? Karena Habel punya iman. Waktu dulu pun saya nggak ngerti seperti itu. Saya pikir iya ya Tuhan tidak terima persembahannya Kain, karena mungkin Kain memberi yang terbaik. Kain memberi yang tidak baik. Berapa minggu lalu saya sempat diskusi dengan anak saya. Saya tanya gini, kamu pernah dengar sekolah minggu kenapa nih? Kain diterima dan Habel salah. Habel yang diterima, Kain tidak diterima. Kata anak saya bilang gini, oh iya katanya gitu. Karena apa? Karena Habel mempersembahkan kambing domba. Yang Tuhan memang menginginkan ada kambing domba. Kata anak saya bilang gitu, saya bilang bukan. Waktu saya bilang belajar, Bapak Ibu kalau saya adalah pengusaha ikan. Bapak Ibu saya pengusaha ikan. Saya akan bawa persembahan saya kepada Tuhan ikan. Nah kalau saya adalah pengusaha kain, saya akan persembahkan kepada Tuhan ya kain. Saya pengusaha plastik, saya akan persembahkan kepada Tuhan ya plastik Bapak Ibu. Nah satu waktu ada hamba Tuhan yang di Rote, di sana, dia waktu itu saya pernah dengar ceritanya dia gini. Dia bilang gini, dulu itu uang di sana tuh sulit sekali. Jadi setiap jemaat itu membawa perpuluhan ke rumah Tuhan tuh nggak berbentuk uang. Karena di sana itu uang itu sulit. Jadi apa yang dia bawa? Dia tanam singkong, dia bawa ke rumah Tuhan singkong. Dia punya ikan, dia bawa ikan ke rumah Tuhan. Perpuluhan mereka persembahkan itu seperti itu. Nah dia punya apa? Dia punya pertanian, dia punya ayam dia bawa. Jadi waktu di sana itu, waktu dia mengembalakan di sana, si Om ini bilang gitu. Jadi nggak ada uang itu sulit sekali waktu zaman dulu. Jadi apa yang dibawa, mereka bawa yang mereka punya. Nah menurut saya, apa yang dibawa Habel, kambing domba, memang dia pengusaha kambing domba. Apa yang dibawa Kain, pertanian, memang dia pertanian. Nah jadi apa yang dibawa ke sana, tapi mari kita belajar. Kenapa dia diterima? Ternyata tadi yang kita lihat sama-sama di Ibrani 11, karena iman. Habel punya iman ternyata. Jadi Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita bawa kepada Tuhan. Sama seperti seorang janda waktu dia memberi yang ada seluruh itunya sama orang yang Farisi yang banyak memberinya, ya kan? Yang Tuhan bilang persembahannya dia yang paling luar biasa. Ternyata iman yang ada. Bapak Ibu, waktu Habel seperti dia memberikan yang terbaik, iman Habel, kepercayaan Habel itu tinggi sekali. Oke Pak, thank you. Iman Habel itu tinggi, beda seperti iman yang Kain. Jadi Habel punya iman yang tidak dimiliki Kain. Orang yang beriman Bapak Ibu, secara tidak langsung dia pengen hidupnya lebih baik. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan yang semakin dekat kepada Tuhan, dia pengen hidupnya akan semakin lebih baik. Waktu orang itu punya iman, punya hidup yang lebih baik, secara otomatis Bapak Ibu, dia memberi yang terbaik. Nah sebab itu kenapa Habel diterima persembahannya, yang tadi saya katakan Tuhan tidak melihat apa yang kita bawa. Karena itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan melihat hati. Hatinya Habel yang dia lihat, karena Habel punya iman yang luar biasa. Sedangkan Kain tidak punya iman yang seperti Habel. Otomatis orang yang tidak punya iman yang seperti Habel Bapak Ibu, dia tidak beranjak, dia tidak ingin hidupnya lebih baik. Waktu dia membawa persembahan kepada Tuhan, itu sudah pasti tidak akan jauh lebih baik seperti orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Kain dan Habel. Kain tidak punya iman dan tidak ingin hidup lebih baik. Secara otomatis dia bilang, oh ya memang hari ini mungkin persembahan. Aku akan mempersembahkan hal yang biasa. Biasa aja saya persembahkan kepada Tuhan, ya udah persembahkan saja. Dia gak memberi yang terbaik. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah imam kita, percaya kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan semakin hari semakin hidup pengen lebih baik. Kita pengen juga memberi yang terbaik. Kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu mau menyembah Tuhan yang luar biasa, yang memberi Bapak Ibu. Sampai hari ini, Bapak Ibu dijagain dia, diberkati dia, dilindungi sama Tuhan. Bapak Ibu datang ibadah, Bapak Ibu gak telat.
Karena apa? Kita tahu, kita punya iman. Tuhan, aku punya iman. Aku ingin memberi yang terbaik waktu aku datang ke ibadah. Kalau waktu kita datang ke ibadah, waktu kita gak memberi yang terbaik, kita asal aja. Gak masalah kok, yang penting saya ada di ibadah. Datang telat juga gak ada yang komplain ke Bapak Ibu. Tapi waktu kita mau berbicara, kita mau seperti Habel, kita punya iman yang beriman kepada Tuhan. Kita mau semakin hari hidup kita semakin baik. Waktu kita datang ke sini Bapak Ibu, kita tuh bawa persembahan. Apa persembahan yang Bapak Ibu saya berikan? Pujian. Kalau Bapak Ibu telat, pujian itu sudah lewat Bapak Ibu. Kita gak bisa menyembah dia. Pujian itu sudah hilang. Jadi kita gak memberi yang terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya tahu punya iman yang sungguh-sungguh. Kita mau hidup lebih baik. Kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat apa yang Bapak Ibu bawa. Tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Secara otomatis, kalau Bapak Ibu punya iman kepada Tuhan, hidup lebih baik, Bapak Ibu tidak perlu diberitahu sama orang. Tidak perlu dikasih tahu sama orang. Pasti kita akan membawa yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik. Waktu kita datang di tempat sini, kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan. Sepanjang 1 minggu Tuhan pelihara saya luar biasa. Itu yang sebabnya Bapak Ibu. Kenapa persembahan Habel diterima? Ya Bapak Ibu ya, kalau dulu bilang, Habel persembahan. Ternyata di balik persembahan Habel yang dia serahkan kambing dombanya yang sulung, bahkan lemak-lemaknya. Ternyata ini kuncinya Bapak Ibu. Dia beriman kepada Tuhan. Dia pengen hidupnya lebih baik. Dia tahu siapa penciptanya dia. Oleh sebab itu dia bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Waktu Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ya kan, tidak diidahkan oleh Tuhan. Ayat 5 katakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diidahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini kunci pertama Bapak Ibu, orang masuk dalam iri hati. Dia tidak suka dengan persembahan yang Habel diterima. Kain langsung spontan mukanya, apa yang dikatakan, dia langsung marah. Marah itu langsung masuk iri hati. Dia panas hati Bapak Ibu. Waktu orang marah, orang iri hati, orang panas hati, mukanya secara tidak langsung muram. Kehilangan sukacita. Mungkin Bapak Ibu dan saya waktu kesel sama orang, Bapak Ibu bisa tersenyum, saya bisa tersenyum. Tapi mata tidak bisa dibohongin. Saya Bapak Ibu, saya mau jujur di depan Bapak Ibu. Kalau saya rada gimana sama orang gitu ya Bu, saya tidak benci dia, tapi saya malas berbicara. Terus walaupun saya berbicara, mata saya gak fokus. Nah itu yang dimasukin kenapa? Kenapa dia marah? Kenapa dia Kain mukanya muram? Muram berarti kan kehilangan sukacita. Waktu kehilangan sukacita Bapak Ibu, itu semuanya berdampak dalam kehidupan kita. Hilang sukacitanya Kain. Nah waktu Kain masuk dalam sukacitanya hilang, masuk dalam iri hati Bapak Ibu. Iri hati yang tidak bisa dibenahi oleh Kain, tidak bisa dikelola oleh Kain. Nah kita lihat waktu orang masuk iri hati. Dari iri hati ada tingkatannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya ceritakan bagaimana iri hati yang positif. Tapi ini saya bawa iri hati yang negatif. Kain masuk dalam iri hati yang negatif, tidak bisa dikelola dengan baik iri hatinya itu, tidak bisa dijadikan yang positif. Dia masuk dalam yang namanya kepahitan. Apa arti kepahitan? Kepahitan adalah kemarahan yang terpendam atau kebencian yang berakar pada ketidakmampuan untuk mengampuni setelah mengalami ketidakadilan. Nah Bapak Ibu sekalian, Kain tidak mampu mengampuni waktu dia bilang Tuhan tidak adil. Kenapa Habel diterima, saya tidak diterima? Itu kemarahan yang memuncak sehingga Kain akhirnya apa? Kain akhirnya merasakan satu kepahitan yang luar biasa. Kain pahit kepada Tuhan karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya dia.
Kita baca ayat yang ke-6, saya lanjut. Ayat yang ke-6, tetapi firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu sekalian, jangankan masuk dalam posisi kepahitan. Waktu iri hati pun, orang itu kalau dikasih tahu enggak mau Bapak Ibu. Apalagi Kain yang sudah masuk dalam proses kepahitan. Siapa yang tegur Kain? Tuhan sendiri yang tegur. Tuhan katakan, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu panas hati? Apakah kamu tidak akan berseri waktu engkau melakukan hal yang baik? Tuhan sendiri yang tegur Kain. Tapi Kain tidak mengindahkan teguran Tuhan. Bahkan saya katakan cenderung keras kepala. Kalau saya suka bilang bercanda sama teman-teman saya, auban. Gak bisa dibilangin, gak bisa dikasih tahu. Ini terjadi sama Kain. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya mengalami pada saat itu. Waktu kepahitan menguasai saya, siapapun tidak bisa membilangin saya. Semuanya menurut saya bohong. Menurut saya, ya saya yang benar lah. Saya jadi keras kepala. Ada aja alasannya. Waktu masuk dalam proses kepahitan, itu mengabaikan teguran Tuhan. Mungkin kita gak bisa seperti Kain yang tegur langsung Tuhan kepada Kain. Tetapi kita sebenarnya itu banyak teguran-teguran yang terjadi. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat teman-teman, lewat komunitas kita banyak sekali. Tetapi waktu kita masuk dalam akar pahit Bapak Ibu, dalam kepahitan, itu semuanya tidak bisa. Menakutkan Bapak Ibu. Masuk dalam kepahitan menakutkan. Ayat ke-8, ayat 8 kita lanjut ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Bapak Ibu sekalian, waktu Kain sudah gak bisa dibilangin. Dia keras kepala, kepahitan itu berkecamuk terus di dalam hatinya dia. Itu membuat sesuatu yang tidak masuk logikanya sudah gak bisa kepakai. Logikanya sudah hilang. Yang ada apa? Yang ada marah aja di dalam kehidupannya. Yang dilakukan Kain akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang dia rencanakan. Dia bawa adiknya ke padang. Dia bunuh adiknya. Sebegitu mengerikannya. Mungkin kata iri hati sesuatu yang biasalah, anak kecil juga ada iri hati. Anak ini juga biasa itu iri hati. Tapi Bapak Ibu masuk iri hati. Bapak Ibu tidak bisa menguasainya. Masuk dalam kepahitan. Itu yang berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Akhirnya 1 Yohanes 13 ayat 12a. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Waktu kita gak bisa melakukan pemberesan atas kepahitan itu, gak ada lagi tuh rasa gak nyaman, gak ada rasa lagi, rasa yang kayak gak enak. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 12 kata-kata yang ada di dalam orang yang kepahitan itu adalah si jahat. Bukan saya yang berbicara, tapi 1 Yohanes 3 ayat 12. Dia katakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Tanpa kita sadari, waktu kita masuk dalam proses kepahitan yang tidak bisa kita hadapi, kita tidak bisa dengan kelola, tidak bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Kita masuk dalam proses pembunuhan dan yang ada dalam kehidupan kita adalah si jahat. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang bagaimana kita lanjut? Kita belajar dari bebas dari rasa iri hati. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari rasa iri hati, supaya si jahat itu tidak menguasai kita dan tidak semakin menguasai kita. Bebas dari iri hati yang pertama adalah iman. Seperti tadi Habel punya iman kepada Tuhan. Waktu kita punya iman kepada Tuhan, kita tahu kita akan semakin lebih baik kehidupannya. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yang pertama adalah punya iman. Yang kedua, kita harus bersyukur. Harusnya kalau Kain punya iman seperti Habel, waktu dia tidak diindahkan persembahannya kepada Tuhan, dia harusnya introspeksi.
Bersyukur ya. Oh kenapa ya? Kalau ada rasa bersyukur, kenapa ya saya nggak seperti Habel? Saya akan melakukan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu hari-hari ini apa yang kita nggak syukur? Saya tadi pagi katakan gini, kalau orang punya mobil 10, kita punya mobil 1, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Kalau orang punya mobil, saya punya motor, bersyukur kepada Tuhan saya punya motor. Ada rasa bersyukur. Kalau orang punya rumah, saya masih ngontrak. Belum waktunya Tuhan izinkan punya rumah, ya bersyukur. Waktu bersyukur itu Bapak ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa merubah pola pikir yang ada. Waktu iri hati masuk dalam kehidupan kita, orang beriman ada nggak iri hati? Tetap ada Bapak Ibu. Tapi waktu ada ucapan syukur, kita merubah pola pikir kita. Pola pikir kita rubah Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang lagi, oh kenapa ya dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Waktu masuk dalam pola pikir, berubah pola pikir. Nah, terima diri kita sendiri Bapak Ibu. Terima diri kita sendiri. Jadi dulu saya punya rasa iri. Dulu saya katakan gini, saya cuma bilang sama Tuhan ya, Tuhan kalau orang lain anaknya makan ayam setiap minggu, setiap hari. Boleh gak anak saya makan minimal seminggu ada 1-2 kali. Nah saya merubah pola pikir saya seperti itu. Saya bilang Tuhan saya percaya Engkau akan memberkati saya. Ya kan? Saya percaya Tuhan akan membuat saya berbeda. Dan saya terima diri saya sendiri Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang saya gak terima diri saya sendiri. Dan selalu saya sebel sama diri saya. Kenapa saya lahir di keluarga papa saya mama saya. Karena kehidupan papa mama saya dalam arti kata yang kurang baik. Satu waktu kami dulu ada Taman Ria Senayan. Yang sekarang jadi Senayan Mall itu. Kami dulu anak-anak remaja, saya tinggal di Kebayoran Lama. Kalau kita lagi senggang kita main itu namanya Taman Ria. Jadi banyak orang tua yang bawa anaknya, banyak apa. Satu waktu saya jalan sama teman saya bilang gini sama dia. Nanti ya kalau saya punya keluarga. Saya lihat satu keluarga itu bahagia sekali. Bawa anak, ada mamanya. Saya bilang nanti satu saat kalau saya menikah, saya pengen punya keluarga seperti itu. Nah Bapak Ibu, waktu saya gak terima diri saya punya komplain. Tapi waktu saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Tapi saya mulai fokus memperbaiki diri saya. Di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, apakah tidak ada ribut? Ada kan? Apakah gak ada keinginan kita mau marah ke suami? Bahkan keinginan saya pisah ada Bapak Ibu. Tapi saya tahu saya harus memperbaiki diri saya. Kalau saya punya iri yang positif tadi melihat orang saya perbaiki. Nah sama juga Bapak Ibu yang tadi saya katakan waktu saya bilang Tuhan kalau bisa anak-anak saya bisa makan ayam gak setiap hari gak apa-apa. Tapi ada anak-anak saya makan, saya fokus memperbaiki diri. Saya kerja Bapak Ibu, kami kerja. Jam 4 pagi kami sudah jalan. 4:30 pagi kami sudah masuk di waduk. Itu waduk tuh apa ya? Waduk Melati itu apa sih namanya Pak? Mallnya apa yang besar itu ya? Plaza Senayan, Tamrin City. 4:30 pagi saya sudah ada di sana. 4:30 pagi Bapak Ibu saya bisa tidur di parkiran. Suami saya buka toko dulu, saya tidur di parkiran. Tidur di parkiran saya buka, saya mau naik mobil pick up Bapak Ibu. Saya fokus memperbaiki diri saya. Terus Bapak Ibu dari sana saya ke Tanah Abang lagi. Saya kerja ke Tanah Abang. Sampai sore saya masih kerja di rumah. Sampai jam 10, 11 bahkan jam 12. Apa yang saya lakukan? Saya fokus memperbaiki diri saya. Rasa iri yang saya punya tadi. Ya kan? Rasa iri saya punya keluarga, pengen keluarga yang baik gitu kan. Rasa iri pengen ekonomi saya lebih baik. Saya jadikan itu sebagai motivasi. Motivasi saya untuk bekerja. Jadi rasa iri ada baiknya Bapak Ibu. Tapi tadi rasa iri disertai dengan kebebas yang rasa iri. Bukan kita nggak ada bersyukurnya, kita nggak mau mengubah pola pikir, udahlah gue apa adanya begini terserah. Orang mau terima silakan, nggak terima silakan. Tapi rasa iri yang ada pada saya itu saya jadikan motivasi. Saya bekerja lebih daripada orang menurut saya Bapak Ibu. Entah kalau Bapak Ibu ada yang kerja, tapi menurut saya bekerja lebih daripada orang. Saya menjaga rumah tangga saya walaupun banyak selak beluknya. Walaupun rasanya kalau dari dulu-dulu usia berapa tahun Bapak Ibu. Saya pengen pisah sama suami saya ada. Saya pengen tinggalin dia ada.
Tapi waktu saya berpikir lagi, saya punya mimpi untuk bawa anak-anak saya punya keluarga. Saya pengen anak-anak saya ada orang tuanya utuh. Itu menjadi rasa iri yang saya terima masa-masa dulu menjadi sesuatu yang positif. Saya berpacu untuk menjadi yang lebih baik. Yang paling penting Bapak Ibu. Yang poin ke-7. Lebih mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Di balik semua ini, mau kita bebas dari rasa iri. Waktu kita mengandalkan kehidupan kepada Tuhan, sulit. Tapi waktu kita mengandalkan kehidupan kepada Tuhan, kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Masuk dalam bahasa, apa yang kita harus bebas dari kepahitan? Bebas dari kepahitan Bapak Ibu. Tadi bebas dari rasa iri, ini bebas dari kepahitan. Bebas dari kepahitan dan rasa iri tadi banyak, saya masukin banyak Bapak Ibu. Ada poin-poin supaya itu buat motivasi kita. Iri itu boleh, tapi itu motivasi. Bukan yang negatif. Tapi iri menjadikan kita positif Bapak Ibu. Nah sekarang bebas kepahitan. Saya cuma kasih 1 poin. Apa Bapak Ibu? Mengampuni. Cuma 1 saja. Kalau kita mau bebas dari kepahitan. Kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam proses kepahitan. 1 mengampuni. Satu waktu saya tutup dengan kesaksian saya. Satu waktu Bapak Ibu, kami punya 4 saudara. Mama saya punya anak 4 saudara. 4 semuanya perempuan. Mama saya lebih sayang dan cinta sama adik yang di bawah saya. Mama saya bisa melakukan apapun buat adik saya. Bahkan dulu saya suka bilang gini, kalau adik saya kasarnya dulu, kalau adik saya meninggal, mati, mama saya ikut mati juga. Saya bilang gitu. Karena sebegitu cintanya mama saya akan adik saya. Tapi masuk tahapan itu Bapak Ibu. Irinya saya punya iman. Tapi waktu saya iri Bapak Ibu, mama saya sebegitu mencintai adik saya. Sebegitu mengasihi adik saya. Dan itu saya pendam cukup lama. Bukan cukup lama-lama sekali. Saya gak pernah bilang mama, kenapa mama kalau anak-anak saya kan suka komplain. Mama nih suka bias katanya gitu. Anak saya bisa komplain ke saya, mama tuh bias. Katanya, kalau Koko begini mama bias katanya gitu. Tapi waktu saya tidak bisa pernah ngomong sama mama saya. Mama lebih cinta adik saya enggak. Tapi kesakit hatian saya yang bukan rasa iri lagi. Saya sudah tidak di level rasa iri, tapi saya masuk level kepahitan. Waktu ada masa iri saya tidak masuk ucapan syukur. Saya masuk dalam kepahitan Bapak Ibu dan itu bertumbuh bertahun-tahun. Satu kali saya SMP, dia SMP. Karena saya sama dia beda 2 tahun. Satu kali sewaktu itu saya nginep di rumah mama saya. Saya nginep di rumah mama saya pergi sekolah bareng dia. Waktu saya kembali lagi ke rumah mama saya jarang tinggal di rumah mama saya. Karena event aja, saya sekali-kali datang ke sana. Saya tinggal, waktu itu saya pergi, pulangnya saya katakan ke mama saya gini, "Mah, adik saya ini," saya bilang, "dia tuh lagi pacaran," katanya. Saya bilang gitu, "Mah, dia pacaran sama yang ini, orangnya kayak gini, Mah." Waktu saya bilang gitu ke mama saya, berharap mama saya punya respon Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan mama saya bilang gini, mama saya spontan, waktu saya katakan spontan. "Gak mungkin lah," kata dia gitu. "Dia mah baik anaknya, dia mah orangnya baik. Gak kayak lu," kata. Waduh, gak kayak lu yang sekolah tukang bolos mulu katanya gitu. "Lu yang gak bener, katanya. Dia mah baik, dia mah orangnya bener." Dia katakan sama saya, "Gak kayak lu mah tukang bolos." Emang saya tukang bolos Bapak Ibu sekolah gitu. Gak bisa dipungkiri emang saya tukang bolos. Tapi waktu mama saya ngomong gitu,
itu seperti kayak belati, itu nusuk langsung cep ke dada saya. Wah, hati saya sakit. Waktu saya sudah sakit gitu Bapak Ibu. Semenjak kasus itu kelas SMP, saya lupa SMP kelas berapa. Semenjak itu Bapak Ibu, saya itu seakan-akan plong. Plongnya seakan-akan saya tidak punya adik dia. Kalau saya datang ke mama saya suka kasih uang adik saya 100 rupiah zaman dulu. Saya titipin kedua adik saya nih. Kalau dia gak ada pun saya titipkan. Nanti ya buat dia nih ya, jangan lupa titipkan. Tapi kalau adik saya yang nomor 2 di bawah saya. Kalau dia gak ada, saya gak pernah titipkan. Kalau dia ada, saya kasih uangnya. Beranjak dia dewasa, yang 100 rupiah menjadi 500. Kalau saya datang, adik saya udah SMP, udah SMA, saya kasih tuh 500. Seandainya dia gak ada pun, saya titipkan. Tapi adik saya nomor 2 tidak pernah saya kasih. Setiap dia datang, dia tahu kalau saya datang. Dia suka tanya, saya dengar dia tanya, "Mah, Cici datang ya?" "Iya." "Titipin gak uang?" "Gak ada." Mulai dari kelas SMP Bapak Ibu. Yang salah siapa Bapak Ibu? Apakah adik saya salah? Adik saya gak bersalah. Yang salah siapa? Mama saya yang salah. Sama seperti Kain. Habel itu gak salah Bapak Ibu. Habel gak salah. Karena dia bawa persembahan. Yang Kain marah itu sama siapa? Yang Kain marah itu sama Tuhan. Sama seperti saya marah kepada mama saya akan kata-katanya itu. Dan saya pendam. Semenjak dari situ. Saya suka anggap ada dan tiada adik saya itu. Sehingga dia bertumbuh tidak seperti adik saya yang 2 yang lain. Kalau dia punya persoalan, dia gak pernah cari saya. Dia kekurangan ekonomi, dia gak pernah cari saya. Kecuali mama saya yang bilang. Waktu dia berhenti kerja, mama saya yang bilang, "Nak, itu tuh dia gak kerja, bantuinlah." Itu baru saya bantuin. Karena mama saya yang minta. Dia gak pernah ngomong apapun sama saya. Kalau dia salah Bapak Ibu, saya tahu dia salah. Saya masih bisa maki-maki dia. Apa yang terjadi waktu saya maki-maki? Tidak pernah satu kata pun yang dia ucapkan dari mulutnya dia. Waktu dia menghadapi saya. Sehingga hubungan saya sama dia itu renggang sekali. Dia gak pernah minta. Kalau saya pulang dari mana, saya dari pergi-pergi, saya bagi ada yang mau gak? Dia gak pernah nyaut Bapak Ibu. Dan di hati saya, sayang itu berbeda dengan adik-adik saya yang 2. Dan itu bertumbuh bertahun-tahun. Saya pun baru menyadarinya baru Bapak Ibu. Satu waktu kami ada persoalan yang besar. Persoalan yang besar karena dia punya secara ekonomi lagi turun dan ada berapa yang saya harus bereskan. Waktu itu saya bereskan, cuman caranya saya salah. Saya tidak memberi uangnya kepada dia, tapi saya langsung tanya kepada orang yang punya hutang. Saya langsung bereskan, tanya sama dia berapa. Nah dia gak suka, tambah marah Bapak Ibu sama saya. Itu berlangsung bertahun-tahun. Satu waktu ini momen Jevanya menikah. Kita gak punya komunitas. Gak punya komunitas gabungan sama adik-adik saya gak ada. Gak pernah ngomong, gak pernah ada. Saya cuma bilang di hati saya waktu itu belum menyadari Bapak Ibu. Saya belum menyadari. Saya bilang gini, kalau saya bilang gitu ya sama adik saya tuh punya adik banyak. Hilang 1 buat saya oke, gak masalah. Saya bilang, karena adik saya banyak. Saya anak paling tua dan saya adalah kiri kanan paling tua. Dari mama saya adalah cucu paling besar, dari papa saya punya paling besar. Jadi adik saya banyak Bapak Ibu. Jadi menurut saya hilang 1 gak masalah. Kalau dia gak mau ngaku ya udah. Akhirnya saya bilang sama mama saya, "Mah, ayo mama kumpulin kita sama-sama." Kumpullah saya 4-an sama mama saya. Kami berempat. Wah adik saya yang lain Bapak Ibu sudah nyatakan komplain ke mama saya.
Wah mama saya beginilah segala macam. Akhirnya dia juga ngungkapin Bapak Ibu. Wah dia nangis sekencang-kencang, dia ceritain semuanya. Dia menjadi sosok yang sensi. Dia menjadi sosok yang selalu bersalah. Iri hati, kata-kata yang kecil. Tapi saya secara tidak langsung merusak hidup adik saya. Waktu kita dikumpulkan Bapak Ibu, dia ceritain semuanya. Dia nangis sekuat-kuatnya. Kebetulan dia punya asma, sampai sesek Bapak Ibu. Sampai gitu nangisnya. Saking dia keluarkan apa isi hatinya dia. Dia ceritakan semuanya. Dia bilang dia tersisih, katanya gitu. Dia seakan-akan gak dianggap sama kita-kita yang lain, katanya gitu. Dia nangis di bawah Bapak Ibu, karena rumah mama saya kecil. Dia di bawah, saya duduk Bapak Ibu. Saya duduk. Dia nangis sekencang-kencangnya Bapak Ibu. Waktu dia nangis sekencang-kencangnya Bapak Ibu. Yang saya lakukan Bapak Ibu. Waktu saya duduk, saya berdiri. Saya bangun dari tempat duduk saya. Saya berdiri Bapak Ibu, saya gak cuman berdiri. Saya melangkah Bapak Ibu, saya melangkah. Saya sampai bilang ini, saya tidak pernah peluk dia seumur hidup saya. Kecuali Natal cipika-cipiki, saya gak pernah peluk dia dengan kasih. Waktu dia nangis Bapak Ibu, saya samperin dia. Saya bilang gini, sini Bi, gua peluk lu. Saya peluk Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia bukannya diam. Dia nangis sekencang-kencangnya. Waktu saya peluk dia menjerit sekencang-kencangnya. Waktu saya gak cuman peluk. Terus apa yang saya lakukan? Saya katakan dia, gue minta maaf ya sama lu. Saya melakukan sesuatu Bapak Ibu. Gak cuma melangkah dari duduk, saya bangun. Saya berdiri, saya berjalan. Saya peluk dia dan saya katakan, saya minta maaf. Waktu saya minta maaf Bapak Ibu, yang terjadi dia peluk saya sekencang-kencangnya. Dia menangis sekencang-kencangnya. Dia ungkapkan sesuatu yang ada di hatinya dia. Dia katakan, Cici kenapa Cici gak bisa sayang dia? Dia bilang, kenapa Cici gak cintai dia? Gak sayang dia seperti yang lain, kata dia. Sampai dia katakan Cici, dia bangga punya Cici yang seperti saya. Dia mencintai saya. Dia bilang, dia benar-benar sayang ke saya. Bapak Ibu sekalian, dampak iri hati. Saya tidak ada ucapan syukur. Walaupun mama saya tidak mencintai saya, tidak sayang saya, bahkan saya kasarnya kalau saya marah Bapak Ibu. Maaf saya suka bilang, saya sama mama saya cuma numpang lahir doang. Sampai saya kalau lagi marah saya bilang, saya sama mama saya itu cuma numpang lahir doang. Dari rahimnya dia. Jadi saya anak yang cuma ditumpang maksudnya diizinkan cuma lahir doang. Cuma numpang aja hamil dan lahir. Saking saya kepahitan sama mama saya. Gak ada ucapan syukur saya. Yang kalau saya balik sebenarnya, kalau saya tahu dulu, mama saya tidak mencintai saya, tidak sayang saya. Tapi saya punya papa yang luar biasa. Papa saya sedemikian mencintai saya. Mama saya selalu ngomongnya negatif ke masa saya. Tapi papa saya itu berbeda kayak bumi dengan langit. Papa saya mencintai saya dengan cintanya. Papa saya selalu support saya. Dia selalu katakan saya anak yang pintar, anak yang hebat. Nanti ya. Papa saya bilang, nanti kalau saya besar, saya jadi hakim. Saya jadi jaksa. Sampai papa saya bilang, nanti kalau papa punya uang ya, papa bawa Cici ke luar negeri ya sekolahnya. Tapi pada saat itu, tidak ada ucapan syukur. Yang saya lihat, mama saya tidak mencintai saya.
Mama saya tidak sayang saya. Padahal kalau saya tahu ucapan syukur, ada papa yang begitu mencintai saya, yang begitu support. Tidak pernah ada kata-kata negatif papa saya hadir saya. Dia selalu bilang saya adalah anak yang hebat, anak yang berhasil. Segala sesuatu apa yang saya lakukan menjadi kebanggaan dia. Terbalik dengan mama saya. Gak ada kebanggaan atasnya. Sehingga iri hati itu saya masuk dalam proses kepahitan. Tanpa saya sadari, saya tidak seperti Kain membunuh Habel. Tapi saya membunuh karakter adik saya perlahan tapi pasti. Sayangnya saya sudah telat. Sadarnya saya sudah telat. Hidupnya gak lebih baik daripada adik-adik saya yang lain. Sayangnya saya belum tahu kebenaran firman Tuhan. Sayangnya saya gak sampai tahapan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sebegitu menakutkannya kata kepahitan. Kalau Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ikut camp, saya mau mengampuni, melepaskan kepahitan. Kalau cuman Bapak Ibu cuman bilang di mulut, waktunya panjang Bapak Ibu. Waktunya panjang sekali, masih lama. Tetapi kenapa enggak? Kita mau berdiri, melangkah. Kenapa kita masih pendam akar kepahitan? Kita mau melangkah, kita mau samperin dia, kita peluk dia. Waktu saya seperti itu Bapak Ibu. Saya sampai bilang, waktu belum ada penyelesaian, saya katakan sama dia. Saya bilang ini, secara kasar, saya bilang ini. Lu mau gue anggap sebagai saudara apa enggak hari ini? Kalau lu mau anggap sebagai saudara hari ini, kita duduk baik-baik. Tapi kalau lu gak mau anggap gue saudara, hari ini detik ini gue anggap lu hilang dari saudara. Saya katakan gitu. Seperti itunya. Waktu saya gak menyadari, ternyata itu kepahitan yang berlimpah. Bukan salah adik saya. Tapi saya marah kepada mama saya. Waktu saya adakan pemberesan Bapak Ibu. Sekarang kalau saya dari mana-mana saya bagikan ke dia. Ada yang mau gak makanan ini? Dia bisa jawab. Mau Ci. Bahkan kalau adik-adik saya yang lain. Kalau saya kemana-mana dia selalu bilang Cici aja yang bayar, Cici aja yang. Dia gak pernah bilang gitu. Gak pernah berani, Cici yang bayar enggak. Tapi sekarang dia bisa bilang Cici aja yang bayar, Cici aja yang bayar. Kalau dulu dia gak pernah seperti itu. Sebegitu menakutkannya. Bapak Ibu, ada camp yang diadakan. Berapa kali pun Bapak Ibu ikut camp. Berapapun Bapak Ibu ada di rumah Tuhan. Dengerin firman Tuhan ini. Ayo jangan iri hati. Bebaskan iri hati itu menjadi satu yang positif. Walaupun membicara sudah ngomong Bapak Ibu berpuluh-puluh kali. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ratusan kali. Kata pengampunan ratusan kali. Banyak yang Bapak Ibu dengar. Tapi kalau Bapak Ibu cuma dengar tidak ada melakukannya. Tidak ada gunanya. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Waktu kita mau mengampuni. Waktu kita mau, saya waktu bilang kepada adik saya. Gua minta maaf. Secara tidak langsung. Saya memaafkan diri saya Bapak Ibu. Saya gak punya memaafkan diri saya. Karena saya tahu dia seperti ini. Ada bagian saya yang buat proses dia seperti itu. Kalau Bapak Ibu cuman saya mau mengampuni, ya saya mengampuni. Bapak Ibu tidak mengambil tindakan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak pernah tahu apa yang di depan kita terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya kebenaran ini bukan satu kali di dua kali. Tapi saya berharap, Bapak Ibu ayo ambil langkah seperti yang saya ambil. Percayalah, waktu kita melepaskan pengampunan, waktu kita mengampuni, kita meminta maaf, bukan berarti kita kalah. Tapi poin pertama, kita mengampuni diri kita sendiri. Dan kita membereskan hati kita. Sehingga apa yang paling pertama, damai sukacita itu melimpah atas kita. Damai sukacita itu membarui kehidupan kita.
Sehingga semakin hari kita akan seperti Habel. Punya iman yang berharap kepada Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin baik. Dan semakin hari kita lebih memberi persembahan kepada Tuhan. Semakin baik. Persembahan hidup kita, karakter kita yang semakin hari semakin baik. Kita tolong WLC. Keputusan di tangan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang singkat sekali buat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil keputusan itu, ambillah sekarang. Saya melewati hari-hari yang berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Saya tidak pernah tahu kepahitan saya, iri saya, kepahitan saya melukai adik saya. Bahkan secara tidak langsung saya menghancurkan hidupnya dia. Tapi hari ini kalau saya bisa melewati itu, karena saya mau menjadi seperti Habel. Sehingga dikatakan karena iman Habel mempersembahkan korban yang baik. Karena iman saya dan Bapak Ibu, kita mempersembahkan korban yang baik kepada Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita, karakter kita, pemikiran kita. Kita persembahkan yang lebih baik semakin hari di hadapan Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu ada hari ini, itu karena Tuhan baik. Bapak Ibu yang tahu hati Bapak Ibu sekarang adalah Bapak Ibu sendiri. Luka, kepahitan Bapak Ibu yang tahu sendiri. Yang bisa menyembuhkan luka itu Bapak Ibu bersama Tuhan. Kalau lagu ini mengatakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik. Bersama Tuhan saya melewati masa-masa yang sulit. Bersama Tuhan saya melewati masa-masa yang tidak mungkin. Buat saya minta maaf kepada adik saya itu sesuatu yang tidak mungkin, Bapak. Saya anak paling besar. Kalau saya datang pun mereka sudah ambil minum saya. Mereka kalau saya mau makan, saya cuma katakan gue pengen makan. Itu piring sudah ada di meja makan. Saya datang minum semua dilayani adik-adik saya. Bukan karena dengan posisi saya sekarang, enggak. Dari dulu saya sudah diberlakukan seperti itu. Dari saya kecil. Kalau saya datang papa saya sudah siapin minum. Dari saya kecil, bukan saya dewasa Bapak Ibu. Jadi waktu saya untuk minta maaf ke adik saya, itu menurut saya hal yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin saya lakukan. Tapi waktu kita punya iman, mau melakukan lebih baik lagi Bapak Ibu. Saya tidak pandang posisi saya sebagai kakak yang tertua. Saya tidak pandang lagi saya adalah cici yang paling besar, yang biasanya dilayani mereka. Tapi saya ambil tindakan, saya berdiri, saya berjalan, saya peluk, saya minta maaf. Hal yang tidak pernah saya lakukan sama adik saya. Tapi saya berani lakukan. Karena saya ingin lebih baik di hadapan Tuhan. Saya ingin hidup saya lebih baik di hadapan Tuhan. Melepaskan bagian yang menjadi kendala dalam hidup saya. Sampai saya kemarin merenungkan firman ini.
sampai lagu ini ada. Ku ada hari ini, saya ada hari ini Tuhan, karena Dia baik buat saya. Dia teramat baik buat saya. Dia melakukan banyak sekali buat saya. Yang sulit sekalipun saya lewati waktu saya bersama dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Sehabis hujan, katakan pada Tuhan, aku ada karena Tuhan baik. Ku ada hari ini karena Engkau baik Tuhan, bahkan teramat baik buat kami Tuhan. Semua yang kualami aku bisa lewati bersama Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti pelangi sehabis hujan, aku ada hari ini. Ku ada Bapa, ini kami Tuhan. Kami katakan kepadamu, kami ada karena Engkau baik. Bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba percaya Engkau tidak selesai sampai di sini Tuhan. Engkau terus Tuhan berbicara untuk setiap jemaat, setiap kami Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku ada hari ini, ku ada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagiku semua yang kualami, Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Dan baik, amat baik bagiku. Alami lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya hari ini seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya hari ini pelangi. Sehabis hujan. Para pelayan perjamuan boleh mempersiapkan diri. Bapak terima kasih, kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Namun kami mau merespon firman-Mu, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup ini. Itulah sebabnya ajar kami Tuhan untuk mulai bebas dari iri hati dan kepahitan, dan biarlah kebenaran firman-Mu dapat termeterai di dalam hidup kami. Kami bukan jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Sesana yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan Tuhan akan terus tambahkan yang menjadi kehidupan, pergumulan hidup, dan dapat mengatasi semuanya menjadi kesaksian dan berkat bagi kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu
Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. 1 Korintus 11 ayat 23-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan berkata bahwa kita melakukan perjamuan ini bukan apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kesembuhan, bukan untuk kemakmuran. Itu adalah dampak, itu pasti Tuhan berikan. Tapi kata firman Tuhan, kalimatnya berkata demikian, menjadi peringatan akan aku. Apa peringatan akan Tuhan? Yaitu waktu Dia di atas kayu salib, Dia mati buat kita, Dia berkorban buat kita, Dia all out buat kita. Yang kedua, menjadi peringatan akan aku. Yesus di kayu salib, ada 7 perkataan Yesus. Salah satunya berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah kita mendengar pesan firman Tuhan, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Ingatkah saudara akan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, ketika engkau minum dan engkau makan roti dan minum anggur, engkau sedang memperingati akan perkataan Yesus. Salah satu perkataan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita mau ingin bebas, kita ingin terlepas dari semua ikatan iri hati dan kepahitan, dan sementara engkau mengangkat roti di tangan kananmu, engkau akan berkata, ya Tuhan, aku mau belajar taati firman-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk roti yang kita angkat di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Kami diingatkan Tuhan, mengambil roti bukan hanya sekedar mengambil dan memakannya, tapi Tuhan kami mau mengingat akan perbuatan Tuhan ketika Engkau ada di atas kayu salib Bapa. Bagi kami memang berat, tapi kasih karunia Allah memampukan kami. Karena kami punya komitmen hari ini dalam mengambil bagian dalam perjamuan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang saudara angkat di atas kepala saudara adalah persekutuan saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau makan roti, engkau bersatu dengan Kristus. Berarti saudara berkata, Tuhan, apa yang kau alami tidak sebanding dengan apa yang aku alami. Tapi biarlah aku bisa meneladani engkau. DNA-mu ada di dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari pindahkan cawan di tangan kananmu. Haleluya. Setelah kau pindahkan, mari angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Darahnya bukan hanya sekedar dan sudah menyucikan, menghapus dosamu. Tapi ketika engkau di dalam Kristus, engkau mengambil cawan ini, kau angkat lebih tinggi. Artinya bahwa darah Kristus mengalir bersatu dengan darahmu. Pikiran Kristus ada dalam pikiranmu. Hati Kristus ada di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah perjanjian ini Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian, darah yang mahal. Bukan hanya menyucikan, menguduskan, mengampuni, menghapus dosa. Dan itu ketika kami percaya itu sudah terjadi. Sekarang Tuhan kami mengangkat roti, mengangkat cawan lebih tinggi di atas kepala ini. Karena kami tahu Tuhan, cawan ini adalah darah-Mu sendiri yang akan meneguhkan kami memiliki DNA seperti yang Tuhan punya. Maka dengan gampang kami Tuhan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami Tuhan pada saat siang hari ini. Kami mau terus berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan semata-mata. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara yang diberkati oleh firman Tuhan lewat perjamuan ini sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan sambil kita menyiapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama saksikan breaking news. Buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku.
kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah. We will sing, sing, sing. Oh, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Oh, we will sing. Joy to the world, joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, His wonders of His love. We will sing, sing, sing. We'll sing it, we'll sing it. Joy to the world. We will sing. You're invited to Live Generation and Young Pro Christmas Celebration. Dengan tema A Joy That Change Everything pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Open Gate jam 4 sore ya. di GBI Citra Garden 2. Jangan lupa ajak teman, saudara, dan keluarga kalian untuk merayakan Natal bersama. See you. Salam dari Live Generation. And Young and Pro. Bye-bye! Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah hari ini di jam 4:30 sore RPBI akan mengadakan ibadah perayaan Natal. Jadi mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang berusia remaja dapat mengajak mereka untuk bisa ikut Natal RPBI dengan tema A Joy That Changes Everything dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru. Ya. Dan untuk minggu depannya Natal ibadah umum akan dirayakan di jam 8 dan jam 11 siang. Jadi kita tetap merayakan ibadah Natal 2 kali di jam 8 dan jam 11 siang. Jadi bukan seperti biasa di jam 7:30 dan jam 10. Jadi tolong dicatat ya Bapak Ibu semua, di jam 8 dan jam 11 siang dengan tema Joy to the World dengan pembicara Bapak Pendeta Markus Sudarji. Dan untuk Natal Abi akan diadakan di hari Sabtu
tanggal 20 Desember di jam setengah 4 sore. Jadi hari ini Natal RPBI jam setengah 5, minggu depan adalah Natal umum, dan hari Sabtu depannya lagi adalah Natal untuk anak Betel Indonesia di jam setengah 4 sore dengan pembicara Kaliliana dari Domba Kecil. Dan di sini anak-anak akan mempersembahkan penampilan terbaik mereka sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin akan mengantarkan anak-anaknya ibadah Natal di ABI, dimohon untuk bisa datang paling lambat 15 menit sebelum acaranya dimulai. Jadi biar anak-anak pun bisa dapat merasakan akan sukacita Natal bersama-sama. Dan di awal tahun 2026, tim edukasi GB Citra Garden 2 akan mengadakan Encounter Camp di tanggal 24 dan 25 Januari 2025. Nah, jadi mungkin seperti tema khotbah hari ini ya, kita mau bebas dari kepahitan dan iri hati, boleh bisa semuanya mendaftar bersama-sama. Kadang-kadang kita nggak ngerasa ya bahwa di dalam hati kita mungkin ada rasa, masih ada rasa kepahitan bahkan sesama saudara sendiri ya. Tadi khotbah dari Cihana juga mengingatkan akan hubungan saya sama adik saya ya. Adik saya juga cewek soalnya. Jadi kayaknya mengandung bawang khotbah-khotbahnya gitu hari ini. Nah untuk yuk yang mau ikut ICAM yang belum pernah ataupun yang mungkin yang ingin ikut lagi bisa mendaftar kepada Sis Erni ataupun Sis Lulus dengan nomor yang tertera berikut ini. Jadi bisa dicatat ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, mungkin kita sudah mendengar beberapa hari belakangan ini bahwa Kota Padang di Tapanuli ataupun Sumatera Utara Padang terkena banjir yang lumayan parah dan banyak korban-korban yang terkena banjir ya. GBI Citra Garden 2 ikut serta melalui PPWBI Pelmas GBI untuk memberikan bantuan bagi para korban banjir. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang ingin ikut serta untuk memberikan bantuan bagi mereka, dapat juga memberikan melalui persembahan kasih dengan melalui QRIS ke rekening GB Citra Garden 2 Misi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekali lagi yang ingin ikut serta untuk berbagi kasih atau untuk mereka yang terkena korban banjir dapat memberikan persembahan kasih melalui rekening GB Citra Garden 2 Misi. Dan yang terakhir, seperti yang kita lihat dari dekor-dekor yang sudah tersedia bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta untuk berbagi kasih melalui event Natal ini dapat mempersembahkan untuk persembahan Natal di tahun 2025 ke rekening GBI Citra Garden 2 dengan nomor yang tertera di layar. Dan jangan lupa untuk mentransfernya dengan nomor nominal angka 9 di belakangnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin memberikan persembahan Natal nominal 1 juta bisa mentransfernya dengan 1000009. Karena itu untuk memudahkan panitia untuk bisa tahu bahwa ini adalah untuk persembahan dana Natal. Ya terima kasih Bapak Ibu semua, sekian untuk penekanannya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Marilah kita belajar dari Habel bahwa kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan hati yang bersih dan penuh dengan ucapan syukur. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau akan selalu bersama dengan kami. Engkau akan selalu menyertai kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan saat ini kami ingin mengembalikan Tuhan sedikit dari kepercayaan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Yang kami mau belajar untuk kami bisa memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan.
kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai dari persembahan kami ini untuk keperluan Tuhan di tempat ini. Mari kita semuanya siap untuk memberikannya, sama-sama kita katakan amin. Persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan ibadah dapat Bapak Ibu masukkan di dalam kotak-kotak yang tersedia. Sampai kita bangkit berdiri semuanya. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi melingkupi saudara di dalam putranya Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Jangan pernah ragu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan.